Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa ketika kalian keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu muatan IPS dan PKN. Nah, kita akan belajar muatan IPS terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar tersebut ya. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Nah, gambar yang di samping kiri itu adalah gambar orang yang sedang membatik. Terus, yang di samping kanan atas itu adalah gambar orang yang sedang membuat patung. Yang di samping kiri bawah adalah orang yang sedang menangkap ikan. Nah, selanjutnya ada gambar orang yang sedang menanam padi. Nah, apa sih tujuan dari kegiatan tersebut? Nah, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan serta untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Nah, manfaat kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah tersebut, sehingga mereka akan terpenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan masyarakat kita, Indonesia, itu terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Patut kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyang kita. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Nah, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Ini adalah beberapa contoh dari peristiwa tersebut, yaitu upacara adat kelahiran yang biasanya dilakukan di Jawa. Terus ada upacara adat kematian yang dinamakan Rambo Solo yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, tradisi-tradisi tersebut itu masih dijalankan hingga kini. Nah, peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya itu tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang mereka kembali meningkat lagi. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupannya. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Jadi tradisi-tradisi yang berada di masyarakat itu mempunyai positif dan negatifnya. Ada kalau positifnya itu untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut. Negatifnya yaitu
mereka mempunyai kepercayaan yang sudah menyeleweng dari agama. Selanjutnya, tahukah kamu sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Hal tersebut dapat memunculkan permasalahan sosial. Nah, apa saja permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita? Yang pertama adalah tentang sampah. Sampah adalah salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Jadi mulai sekarang kita sebagai manusia kita harus merawat lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kali atau sungai yang kotor. Nah, kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Bagi masyarakat yang membuang sampah di sungai, mereka tidak sadar bahwa itu akan mengakibatkan banjir, sehingga banjir itu dapat merugikan mereka juga. Mereka juga tak sadar terhadap lingkungan bersih mereka. Yang ketiga, bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Nah, biasanya mereka yang membangun bangunan liar itu kalau kebanyakan adalah orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Itu biasanya terdapat pada kota-kota besar yang membangun di kolong-kolong jalan layang. Nah, kalau yang membangun di trotoar itu biasanya adalah pedagang kaki lima, karena mereka sulit juga untuk mencari lahan yang strategis agar penjualan mereka bisa laku. Nah, yang keempat yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Penyebab dari kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan raya dan masyarakat di sekitarnya. Nah, setiap daerah itu memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari makanan. Pasti kalian ketika berkunjung ke kota lain atau daerah lain, pasti kalian membawa oleh-oleh untuk orang-orang yang ada di rumah. Nah, Ibu akan memberitahu beberapa contoh makanan khas Indonesia, yaitu salah satunya ada gudeg, yaitu khas Jogja yang rasanya itu manis. Kemudian ada rendang khas dari Padang. Kemudian ada empek-empek yang berasal dari Palembang. Kemudian ada papeda khas Papua dan Maluku. Nah, papeda itu biasanya kalau di orang Papua dan Maluku itu sebagai makanan pokok. Kalau di Jawa, selain di Maluku dan Papua, biasanya itu memakan nasi. Nah, kalau mereka itu makan papeda. Kemudian ada rawon, yaitu khas dari Sidoarjo. Nah, dari makanan-makanan khas tersebut itu dapat meningkatkan pendapatan dari daerah. Nah, usaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi sumber penghasilan bagi produsen dan masyarakat setempat.
Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Usaha-usaha tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan daerah mereka. Jadi, usaha tersebut itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut yang membuka usahanya. Nah, sekarang kita akan mulai belajar PKN ya. Perhatikan. Nah, orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sedangkan orang yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan akibat-akibatnya yang dapat merugikan mereka sendiri. Nah, apa saja sih akibat dari sikap tidak tanggung jawab? Yang pertama, mereka tidak dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Terus ada yang menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, apa sih sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah? Nah, sikap tanggung jawab itu tidak hanya dilakukan di lingkungan masyarakat saja, tetapi juga dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, tanggung jawab di lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah juga ikut tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah tersebut. Contohnya yaitu ada guru, penjaga keamanan, dan pegawai sekolah. Nah, setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, sekarang sebagai siswa itu memiliki tanggung jawab. Contohnya yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Namun, jika tidak tanggung jawab, maka akan menimbulkan beberapa hal akibat dari tidak tanggung jawab di lingkungan sekolah. Contohnya, yang pertama, sebagai siswa tidak membersihkan kelas, maka kelas akan menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Kemudian, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Jadi, kita sebagai siswa harus mempunyai sikap tanggung jawab. Kalau tidak mempunyai sikap tanggung jawab, mereka akan dipandang oleh orang lain itu semena-mena dan tidak dihormati oleh temannya sendiri. Nah, selanjutnya makna sikap tanggung jawab. Nah, makna sikap tanggung jawab itu sendiri adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Jadi, kita setiap saat harus siap melaksanakan tugasnya sebagai siswa contohnya. Yang kedua, merupakan bagian dari kewajiban. Nah, kewajiban siswa apa? Yaitu mengerjakan tugas atau mengerjakan PR dan membersihkan lingkungan atau membersihkan kelas. Yang ketiga, dilakukan tanpa adanya paksaan dari orang lain dan dilakukan dengan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri. Jadi, sebagai siswa, kalian harus sadar, harus peka terhadap lingkungan kalian sendiri. Oh, kelas saya kok kotor. Jadi, kalian harus sadar untuk membersihkannya. Apalagi kalian piket pada hari itu. Jadi, kalian harus membersihkan kelas tersebut. Nah, hal-hal yang dapat
keluarga agar menjadi orang bertanggung jawab. Yang pertama, kalian harus memahami tugas dan kewajibannya diri sendiri. Yang kedua, kalian harus melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, tidak mencari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. Nah, kalian sering banget kan mencari alasan agar tidak menyelesaikan tugas. Banyak banget alasannya. Jadi kalian harus sadar diri dan melihat sikon. Yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama atas kepentingan individu. Jadi, jika ada kegiatan yang lebih penting, maksudnya kegiatan yang ada di kegiatan masyarakat. Nah, jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama, ikut dalam kegiatan masyarakat tersebut. Kalau kepentingan individu kan tidak begitu mendesak, jadi kita lebih memilih kegiatan masyarakat tersebut. Yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Jadi, kita sebagai siswa harus menghargai hak-hak dari teman kita, tidak bisa dan tidak boleh membanding-bandingkan teman satu dengan teman yang lainnya. Nah, sekarang kan materi Ibu yang sudah saya sampaikan sudah selesai. Nah, sekarang tugas untuk kalian yaitu sekarang carilah dan diskusikanlah kepada orang tuamu apa saja permasalahan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Carilah penyebabnya itu apa, akibatnya itu apa, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Seperti contoh dalam halaman buku tema halaman 117. Kalau yang di halaman 117 itu adalah di lingkungan sekolah. Nah, Ibu Desi memberikan tugas di lingkungan tempat tinggal kalian karena kalian sedang pembelajaran di rumah. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Desi. Tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa kalian tetap menjalankan tugas-tugas dan kewajiban dari orang tua dan guru kalian ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.